Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kembali kita lanjutkan materi kita sebelumnya mengenai menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang gabungan. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Materi pembelajaran kita kali ini adalah menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang gabungan. Langsung saja ke contoh soalnya. Perhatikan gambar di samping. Tentukan luas permukaan dan volume bangun ruang di samping ini. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar di samping ini. Nah, pada gambar di samping ini terlihat ya bahwa gambar ini terdiri dari dua buah bangun ruang, yaitu bangun ruang balok dan bangun ruang prisma tegak segitiga siku-siku. Nah, diketahui bahwa balok ini memiliki ukuran panjang 70 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 20 cm. Sementara untuk bangun ruang prisma yang memiliki alas berbentuk segitiga siku-siku, di mana panjang sisi siku-sikunya adalah A sama dengan 8 cm dan B sama dengan 15 cm. Kemudian tinggi prismanya itu sama dengan 50 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah yang pertama, luas permukaan bangun ruang di samping ini. Di mana luas permukaan bangun ruang di samping ini dapat dirumuskan dengan luas permukaan sama dengan luas permukaan balok ditambah dengan luas permukaan prisma. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua adalah volume bangun ruang di samping. Nah, di mana volume bangun ruang di samping dapat dirumuskan dengan volume sama dengan volume balok ditambah volume prisma. Maka pertama akan kita hitung adalah luas permukaan bangun ruang di samping. Karena bangun di samping ini terdiri dari dua buah bangun ruang, yaitu bangun ruang balok dan bangun ruang prisma tegak segitiga siku-siku, maka akan kita cari luas permukaan masing-masing bangun ruang ini. Pertama akan kita hitung luas permukaan balok ini, di mana balok ini memiliki ukuran panjang 70 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 20 cm. Nah, secara umum, luas permukaan balok yang memiliki 6 buah sisi dapat dirumuskan dengan luas permukaan sama dengan 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Perhatikan atas balok ini. Nah, karena atas balok ini terdapat bagian yang ditutupi oleh sisi prisma, maka luas permukaan balok yang dirumuskan seperti ini kita kurangkan dengan luas sisi prisma ini. Nah, di mana luas sisi prisma ini memiliki ukuran panjang 50 cm dan lebar 15 cm. Maka luas sisi prisma ini dirumuskan dengan 50 cm dikali 15 cm. Sehingga luas permukaan balok di samping ini dirumuskan dengan luas permukaan balok sama dengan 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi.
Nah, selanjutnya kita kurangkan dengan 50 dikali 15. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari panjang, lebar, dan tinggi balok ini ke dalam rumus luas permukaan balok. Maka, luas permukaan balok sama dengan 2 dikali panjang dikali lebar, yaitu 70 dikali 15, kemudian ditambah dengan panjang dikali tinggi, yaitu 70 dikali 20, kemudian ditambah dengan lebar dikali tinggi, yaitu 15 dikali 20. Selanjutnya dikurang dengan 50 dikali 15. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Maka, luas permukaan balok sama dengan 2 dikali. Nah, hasil dari 70 dikali 15 adalah 1050. Kemudian ditambah dengan hasil dari 70 dikali 20 adalah 1400. Kemudian ditambah dengan hasil dari 15 dikali 20 adalah 300. Selanjutnya dikurang dengan hasil dari 50 dikali 15 adalah 750. Nah, selanjutnya tinggal kita jumlahkan bilangan-bilangan ini. Maka, luas permukaan balok itu sama dengan 2 dikali. Nah, hasil dari 1050 ditambah dengan 1400 ditambah dengan 300 adalah 2750. Kemudian dikurang dengan 750. Selanjutnya, luas permukaan balok itu sama dengan, nah, hasil dari 2 dikali 2750 ini adalah 5500. Sehingga luas permukaan balok sama dengan 5500 dikurang 750. Nah, hasil dari 5500 dikurang dengan 750 adalah 4750. Maka didapat bahwa luas permukaan balok di samping ini adalah 4750. Selanjutnya yang kedua akan kita hitung luas permukaan limas segitiga siku-siku ini. Diketahui bahwa limas ini alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya adalah A sama dengan 8 cm dan B sama dengan 15 cm. Kemudian tinggi prisma itu sama dengan 50 cm. Nah, secara umum, luas permukaan prisma tegak segitiga siku-siku yang memiliki 5 buah sisi itu dapat dirumuskan dengan luas permukaan prisma sama dengan 2 dikali luas alas ditambah dengan keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, perhatikan prisma tegak segitiga siku-siku ini. Karena terdapat salah satu sisi prisma yang berimpit dengan sebagian atas dari balok ini, maka luas permukaan prisma yang dirumuskan seperti ini akan kita kurangkan dengan luas sisi prisma yang berimpit ini. Nah, di mana luas sisi prisma ini yang memiliki ukuran 50 cm dan lebar 15 cm itu dapat dirumuskan dengan 50 cm dikali 15 cm. Maka, luas permukaan prisma di samping ini dapat kita nyatakan menjadi luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas dikali tinggi prisma, kemudian dikurang dengan luas sisi prisma ini yaitu 50 cm dikali 15 cm. Nah, karena luas alas dan keliling alas prisma ini belum diketahui, maka akan kita cari terlebih dahulu berapakah luas alas dan keliling alas prisma ini.
Maka untuk menghitung luas permukaan prisma, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung luas alas prisma tegak segitiga siku-siku ini. Nah, di mana alas dari prisma ini memiliki ukuran panjang sisi siku-sikunya adalah 8 cm dan 15 cm. Nah, karena alas dari prisma ini berbentuk segitiga, maka luas alas prisma itu sama dengan luas segitiga, yaitu setengah dikali panjang alas segitiga dikali tinggi segitiga. Nah, selanjutnya dari alas prisma ini diketahui bahwa panjang alas segitiganya adalah 15 cm, sedangkan tinggi segitiganya adalah 8 cm. Maka kita substitusikan nilai dari panjang alas segitiga yaitu 15 cm dan tinggi segitiga yaitu 8 cm ke dalam rumus luas alas prisma ini. Maka luas alas prisma sama dengan setengah dikali panjang alas segitiga yaitu 15 cm dikali dengan tinggi segitiga yaitu 8 cm. Nah, untuk 8 cm ini bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 4 cm. Maka luas alas prisma sama dengan 15 cm dikali 4 cm. Nah, hasil dari 15 cm dikali dengan 4 cm adalah 60 cm persegi. Maka didapat bahwa luas alas prisma ini adalah 60 cm persegi. Selanjutnya, langkah yang kedua akan kita hitung keliling alas prisma tegak segitiga siku-siku. Karena alasnya ini tadi berbentuk segitiga siku-siku, maka keliling alas limas itu sama dengan keliling segitiga, yaitu jumlah ketiga sisi segitiga. Nah, kita misalkan bahwa panjang sisi miringnya ini adalah C. Maka keliling alas prisma itu dapat dinyatakan dengan 8 cm ditambah 15 cm ditambah C. Nah, karena nilai C-nya ini belum diketahui, maka akan kita cari terlebih dahulu berapakah nilai C ini. Nah, perhatikan kembali prisma ini. Karena alas prisma ini berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi miringnya adalah C dan panjang sisi siku-sikunya masing-masing 8 cm dan 15 cm, maka berdasarkan teorema Pythagoras berlaku rumus C kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Nah, hasil dari 8 kuadrat adalah 64, sedangkan hasil dari 15 kuadrat adalah 225. Maka C kuadrat sama dengan 64 ditambah 225. Hasil dari 64 ditambah 225 ini adalah 289. Maka C kuadrat sama dengan 289. Karena kita mau mencari nilai C, sementara C di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka nilai C itu didapat dengan cara mencari akar dari 289. Nah, hasil dari akar 289 ini adalah 17. Maka didapat C sama dengan 17. Sehingga panjang sisi miring dari segitiga siku-siku ini adalah 17 cm. Nah, karena kita dapatkan nilai C-nya sama dengan 17 cm, maka keliling alas prisma itu sama dengan 8 cm ditambah 15 cm ditambah 17 cm. Nah, hasil dari 8 cm ditambah 15 cm adalah 23 cm. Selanjutnya 23 cm ditambah dengan 17 cm, hasilnya adalah 40 cm.
Maka didapat bahwa keliling alas prisma ini adalah 40 cm. Nah, setelah didapat luas alas prisma sama dengan 60 cm persegi, kemudian keliling alas prisma sama dengan 40 cm, dan diketahui tinggi prisma sama dengan 50 cm, maka tinggal kita substitusikan nilai dari luas alas, keliling alas, dan tinggi prisma ini ke dalam rumus luas permukaan prisma ini. Maka luas permukaan prisma sama dengan 2 dikali luas alas, yaitu 60 cm persegi, ditambah dengan keliling alas, yaitu 40 cm, dikali tinggi prisma, yaitu 50 cm. Kemudian dikurang dengan 50 cm dikali 15 cm. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Maka, luas permukaan prisma sama dengan, nah, hasil dari 2 dikali 60 cm persegi adalah 120 cm persegi. Kemudian ditambah dengan hasil dari 40 cm dikali 50 cm adalah 2000 cm persegi. Kemudian dikurang dengan hasil dari 50 cm dikali 15 cm adalah 750 cm persegi. Nah, berikutnya luas permukaan prisma sama dengan hasil dari 120 cm persegi ditambah dengan 2000 cm persegi adalah 2120 cm persegi. Kemudian dikurang dengan 750 cm persegi. Nah, hasil dari 2120 cm persegi dikurang dengan 750 cm persegi adalah 1370 cm persegi. Maka didapat bahwa luas permukaan prisma di samping ini adalah 1370 cm persegi. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka didapat hasil bahwa luas permukaan balok itu sama dengan 4750 cm persegi, sedangkan luas permukaan prisma sama dengan 1370 cm persegi. Maka langkah terakhir yang akan kita lakukan adalah menghitung luas permukaan bangun ruang di samping ini. Nah, adapun rumus untuk menghitung luas permukaan bangun ruang di samping ini adalah luas permukaan sama dengan luas permukaan balok ditambah dengan luas permukaan prisma. Selanjutnya, tinggal kita substitusikan nilai dari luas permukaan balok, yaitu 4750 cm persegi, dan luas permukaan prisma, yaitu 1370 cm persegi, ke dalam rumus luas permukaan ini. Maka, luas permukaan sama dengan luas permukaan balok, yaitu 4750 cm persegi, ditambah dengan luas permukaan prisma, yaitu 1370 cm persegi. Nah, hasil dari 4750 cm persegi ditambah dengan 1370 cm persegi adalah 6120 cm persegi. Jadi, didapat bahwa luas permukaan bangun ruang di samping ini adalah 6120 cm persegi. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, akan kita cari volume bangun ruang di samping ini. Karena bangun ruang di samping ini terdiri dari dua buah bangun ruang, yaitu bangun ruang balok dan bangun ruang prisma, maka akan kita cari volume masing-masing bangun ruangnya. Nah, langkah yang pertama akan kita cari volume bangun ruang balok di samping, di mana balok ini
ini memiliki ukuran panjang 70 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 20 cm. Nah, adapun rumus untuk menghitung volume balok di samping adalah volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari panjang 70 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 20 cm ke dalam rumus volume balok ini. Maka volume balok sama dengan panjang yaitu 70 cm dikali dengan lebar yaitu 15 cm, kemudian dikali dengan tinggi yaitu 20 cm. Selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Nah, hasil dari 70 cm dikali dengan 15 cm adalah 1050 cm persegi. Selanjutnya, 1050 cm persegi kita kalikan dengan 20 cm, hasilnya adalah 21.000 cm kubik. Maka didapat bahwa volume balok ini adalah 21.000 cm kubik. Selanjutnya langkah yang kedua akan kita cari volume prisma. Nah, adapun rumus untuk menghitung volume prisma adalah volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Nah, karena alas prisma ini berbentuk segitiga siku-siku dengan ukuran 8 cm, 15 cm, dan 17 cm, maka berdasarkan uraian sebelumnya didapat bahwa luas alas prisma ini adalah 60 cm persegi. Sementara tinggi prismanya diketahui 50 cm. Maka substitusikan nilai dari luas alas sama dengan 60 cm persegi dan tinggi prismanya sama dengan 50 cm ke dalam rumus volume prisma ini. Maka volume prisma sama dengan luas alas yaitu 60 cm persegi dikali dengan tinggi prisma yaitu 50 cm. Nah, hasil dari 60 cm persegi dikali dengan 50 cm adalah 3000 cm kubik. Jadi didapat bahwa volume prisma ini adalah 3000 cm kubik. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka diperoleh hasil bahwa volume balok itu sama dengan 21.000 cm kubik, sedangkan volume prisma sama dengan 3.000 cm kubik. Maka langkah terakhir tinggal kita hitung volume bangun ruang di samping ini. Nah, adapun rumus untuk menghitung volume bangun ruang di samping ini adalah volume sama dengan volume balok ditambah dengan volume prisma. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari volume balok sama dengan 21.000 cm kubik dan volume prisma sama dengan 3.000 cm kubik ke dalam rumus volume ini. Maka volume sama dengan volume balok yaitu 21.000 cm kubik ditambah dengan volume prisma yaitu 3.000 cm kubik. Nah, hasil dari 21.000 cm kubik ditambah dengan 3.000 cm kubik adalah 24.000 cm kubik. Jadi didapat bahwa volume bangun ruang di samping ini adalah 24.000 cm kubik. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang gabungan. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar.
Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.